mau dalam sisa hidup saya pastinya yang Tuhan, saya nggak tahu umur saya berapa lama, tapi saya mau Tuhan pakai saya supaya saya bisa semakin dampak ke family ini. Pakai apa? Pakai bisnis. Nah, pertanyaannya, kalau besok adalah hari terakhir Anda, kita, apa sih yang paling ingin Anda lakukan? Iya, apa yang Anda lakukan? Dan jawabannya menentukan prioritas penting hidup Anda loh. Coba kita pikirin jawaban masing-masing ya. Jadi kalau saya tanya ke klien saya, Pak, Bapak kerja keras luar biasa bangun bisnis segala macam, sekarang datang ke sini mau profitable iya dan autopilot iya. Tapi kalau besok adalah hari terakhir Bapak mau ngapain sih Pak? Jawabannya kemungkinan A atau B ya Pak. Coba yang A Pak. A, Bapak mungkin nggak jawabnya A. A tuh begini Pak, saya tanya begini. Bapak akan ke kantor Bapak, lalu Bapak akan terapin semua yang di coaching ini supaya cepetan jadi sistem 4 kaki mejanya jadi biar, kan itu hari terakhir Bapak. Begitu Bapak metong, itu paling nggak bisa jalan terus. Jadi hari terakhir Bapak di bisnis. Bapak atur semuanya, briefing karyawan semua ya kan. Kalau perlu itu yang namanya AR, account receivable, piutang yang belum Bapak mungkin copy ke USB, kali aja dari akhirat masih bisa follow up gitu kan ya, yang belum bayar, I don't know gitu ya. Itu nggak sih Pak? A, atau kalau Bapak normal atau Ibu normal, satu hari terakhir dalam hidup Anda, kalau Anda tahu besok hari terakhir, Anda B nggak jawabannya? Dan B itu apa? Kemungkinan orang normal jawab apa? Family. Coach, saya nggak ke kantor Coach. Saya mau di rumah sama keluarga saya. Kalau dia sudah berkeluarga punya anak, dia akan di situ sama anak. Mungkin istri tanya, kok nggak ke kantor banyak meeting pas nggak? Nggak apa-apa, mau di sini aja. Yuk kita sini aja mah, kita ngobrol-ngobrol. Anak lagi libur sini, atau anaknya nggak usah sekolah kali, jangan-jangan suruh ngobrol dulu di sini, kasih izin gitu. Mungkin karena hari terakhir kan. Atau kalau udah married, udah menikah tapi belum punya anak, mungkin berdua ngomong, ya Mama ingat nggak pertama kali ketemu Papa apa? Apaan sih Pak? Ya mungkin tapi berusaha merekam momen terakhir dalam hidupnya keluarga. Kalau belum berkeluarga, kemungkinan Anda ke ayah Anda atau ibu Anda ngobrol, dengerin dia kasih petua-petua yang mungkin nggak relevan, tapi Anda kali itu dengerin, lihat, wah ini loh pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang bikin Anda ada hari ini. Anda bilang terima kasih sungguhan, kalau perlu sampai sungkem segala macam. Mungkin ayah ibu Anda bingung karena Anda tahu itu hari terakhir Anda. Tapi poinnya jawaban Anda adalah B, which is family. Betul nggak sih? Berarti ada yang salah kalau kita selama ini terlalu bisnis, terlalu duit, terlalu bisnis, terlalu nuker waktu atau hidup. Padahal ini waktu sama keluarga kita tuker gara-gara bisnis. Customer coach karena harus meeting begini, coach harus ngatur begini karena begini, coach nggak bisa tinggalin bisnis coach karena begini. Padahal waktu ditanya kalau besok hari terakhir Anda bilang family. Ya kan? Itu satu pertanyaan yang bikin saya berubah. Iya benar ya. Jadi makanya bisnis harus profitable iya dan autopilot. Tapi kita masih ngomongin sekolah kehidupan nih ya. Nanti kita ngomongin bagaimana cara bangun bisnis biar profitable autopilot ya Tin ya. Nah, pertanyaan kedua yang mahal buat saya adalah, dan ini baru ditanyakan beberapa minggu yang lalu loh ke saya. Ada orang yang nanya ke saya. Itu? Ada perkumpulan teman-teman saya begitu. Terus kemudian dia nanya gini. Coach Yohanes nanya ya. Iya, saya senang ditanya. Tanya. Apa satu hal yang paling menyentuh hati seorang Coach Yohanes? Saya jadi mikir kan, belum pernah saya ditanya begitu. Saya tuh kalau nangis kenapa ya gitu. Nangis tersentuh maksudnya. Ternyata saya jawab waktu itu, saya akan tersentuh sekali hatinya kalau it's about family. Keluarga. Keluarga yang akhirnya nyatu, keluarga yang berantem akhirnya pelukan lagi, keluarga yang sama anaknya rangkul. Itu buat saya, aduh Tuhan terima kasih banyak gitu loh. Ya, itu pertanyaannya. Terus digabungin sama pertanyaan yang saya nanya ke diri sendiri. Jadi pertanyaannya saya tanya begini, dan ini pun baru dalam hitungan minggu bulan ini gitu. Pertanyaannya begini Tin, kalau hanya satu kesempatan lagi saja Tuhan kasih ke hidup saya, if it is only one more chance, what is one big thing that you want to focus on? Jadi kalau cuma satu, apa sih satu hal yang lu mau bikin? What is that one big thing that you want? What would that be? Apa tuh yang lu mau fokusin? Itu pertanyaan keren banget loh. Bikin kita jadi mikir. Iya ya. Kalau cuma satu, gue mau ngapain ya?
gitu kan. And akhirnya saya rangkul, itu pertanyaan belum terjawab konkret karena baru minggu-minggu ini saya lagi bertanya ke diri, self coaching gitu ya. I have coach, saya lagi cari coach saya juga karena kita punya coach, kita coaching tapi kita harus punya, saya coaching tapi kita harus punya coach juga. Nah jadi pertanyaan itu I do a self coaching dan saya berpikir gini, oh berarti family ya, berarti family yang itu saya. Nah di Gratio yang menarik adalah sebelum family ini ya, di Gratio yang menarik itu banyak berkumpul entrepreneurs, calon entrepreneurs dan entrepreneurs di coaching, datang ke Gratio Entrepreneurs Gathering, sama-sama seharian penuh kita belajar tentang topik yang benar-benar relevan tentang entrepreneurship. Terus ada yang ngambil business assessment, ketemu 1 kali coach, lalu ada yang di coaching. Nah, jadi ini isinya banyak entrepreneurs dan calon entrepreneurs. Segala skala loh, Tin. Segala skala, dari yang triliunan sampai yang imut, dari toko 1, bahkan klien kita ada yang bilang, coach saya tokonya bukan 2 kali 3, kan coach Yohanes contohnya 2 kali 3 ya, bapak berapa pak? Saya 1 kali 1 coach. Lu yang bener pak, masa ada toko 1 kali 1? Coach saya sewanya 2 kali 3, cuman banyak barang jadi gue berdiri 1 kali 1 gitu, sampai begitu. Saya belajarnya gini 10 tahun ini, jadi waktu saya jadi coach itu banyak klien-klien kita ya, dengan segala kerendahan hati itu klien-klien kita ada yang dari mereknya dikenal hampir seluruh Indonesia, sampai yang 1 RT aja nggak kenal, ada banyak. Itu beberapa lah kalau nggak banyak yang nawarin saya, coach lu ngapain jadi coach gua? Sini sama gue bangun sama-sama bisnis kita yuk, gue kasih share apalah gue gini. Dulu saya selalu bilang, Pak, terima kasih Pak udah percaya saya, tapi biarkan saya jadi bisnis coach Bapak supaya nggak konflik of interest, dan biarin saya fokus gedein Gratio. Karena saya belajar top 100 orang terkaya di dunia itu fokus. Coba aja lihat Steve Jobs almarhum. Dari dia sejak bikin Apple sampai dia dipanggil Tuhan, Apple, selalu Apple kan. Dia nggak pernah bikin orange, Tin. Iya nggak sih? Iya. Apple. Bill Gates, lihat, sampai jadi orang terkaya di dunia. Bikinnya pasti Windows. Office di dalamnya, Microsoft Office. Tapi Windows. Dia nggak pernah bikin Doors. Windows kan, tetap Windows, nggak Doors gitu loh. Saya belajar. Even orang terkaya yang kemarin, Jeff Bezos, Amazon.com, sekarang dia terkaya kayaknya, ya dia nomor terkaya. 1. Coba kayaknya bolak-balik aja tuh, Warren Buffett gitu-gitu kan. Dia bikin Amazon.com, dia nggak pernah bikin yang lain, Amazon.com. Jadi, saya harus fokus. Nah banyak orang yang saya ketemuin, ada opportunity ini ambil. Not here, not there akhirnya. Jadi saya mau fokus. Nah, sampai titik kapan coach fokus? Sampai titik Anda merasa fondasinya cukup kuat, ayo boleh diversifikasi usaha gitu. Nah, saya lihat Tuhan baik banget nih, banyak entrepreneurs. Jadi mulailah saya banyak yang di pipeline yang kita akan launch dalam waktu dekat ini. Tapi ini baru 1. Nah, mimpinya kan bikin Gratio-nya jadi 1000 di seluruh dunia. Dan ini 360 degrees bisa jadi bisnis. Makanya yang merasa expertise di bidang yang tadi saya sebut, bisa ngobrol kita. Karena saya cari partner bisnis yang tujuannya sama, value-nya sama. Gitu kan, kita gedein ini. Di luar ini, doain ya, ada bisnis-bisnis, beberapa lah bisnis yang kemungkinan kita akan launch, dan doain lah, amin, sukses gitu dan berdampak buat dunia ini gitu ya. Nantilah kita doain gitu. Nah itu, jadi kalau ditanya Coach Yohanes, bisnis benerannya apa? Gratio Practical Business Coaching itu bisnis beneran loh, gitu ya kan. Nah jadi hubungannya apa sama keluarga tadi? Pertanyaan saya tadi, jadi ternyata family, saya mau dalam sisa hidup saya pastinya yang Tuhan, saya nggak tahu umur saya berapa lama, tapi saya mau Tuhan pakai saya supaya saya bisa semakin dampak ke family ini. Pakai apa? Pakai bisnis. Coach kenapa nggak gratis? Nggak mau gratis. Saya pernah coaching dulu di awal-awal. Saya kan mudah tersentuh orangnya, hatinya. Ada orang yang menyentuh, banyak lah yang klien mah menyentuh hati banyak. Waktu itu saya kasih gratis. Kita nggak bisa nolong dia gratis, tahu nggak kenapa? Dia nggak berani komitmen untuk hidupnya, gimana dia mau, karena semua butuh, orang itu punya komitmen, nggak bisa sukses karena orang lain, nggak bisa. Harus komitmen diri Anda. Dan sukses itu pasti bayar harga, Tin. Pasti bayar harga. Di coaching gratis, pertama kali semua kata-katanya dicatat gitu. Ibaratnya kayak disembah lah gitu. Wah keren banget coach, gila mahal banget, lu kasih gua gratis gitu ya. Oke. Sesi kedua pertemuan, datang beberapa kata udah mulai nggak dicatat gitu kan. Sesi ketiga basically begitu mau datang mulai, coach aduh aku sibuk, mahal banget coach nilainya, aku menghargai, tapi aku lagi sibuk begini coach, boleh nggak dipospon dulu? Mulai pospon gitu. Ya kalau pospon terus nggak datang, kita nggak bisa berdampak buat dia. Jadi
Bill Gates aja ditanya, kenapa sih Bill Gates orang terkaya di dunia, kenapa kok Windows-nya nggak digratisin? Office-nya kenapa nggak digratisin? Waktu itu seingat saya nih ya, waktu itu wartawan mana tuh, CNN apa yang interview dia. Jawaban Bill Gates, justru bisnis saya harus terus makin profitable. Sehingga hati saya bisa terus pakai uang yang dari bisnis ini untuk semakin berdampak buat makin banyak apa yang hati saya mau. Gitu. Jadi kita nggak kasih coaching gratis karena kita mau orang itu berkomitmen. Gitu. Ya lain ya, kalau kita memang mau pro bono, kita mau itu, kita lain, itu kita bantu lain. Tapi nope, Gratio basically ada harganya gitu. Dan harganya bermacam-macam, dari yang mahal banget sampai tergantung skala bisnis juga kan gitu. Ada yang murah, ada yang terjangkau lah. Tadi bahkan apa yang belum punya bisnis aja ada kok Gratio Business Varsity. Emang gitu. itu dilihatnya dari apa sih, dari skala profitnya? Dari dua sampai 3 poin utama sih. Satu dari kompleksitas of the business, termasuk skalanya. Yang kedua adalah the deepness mau di coaching, deepnya. Artinya business owner-nya doang atau business owner sama beberapa direktur atau tim, atau sampai level sininya itu pengaruh ke program coaching. Satu lagi, level entrepreneurship Anda udah nyampe nggak ke situ? Karena ada orang yang level entrepreneurship-nya basically dia bilang, no, basically yang paling kita nggak bisa bantu adalah orang yang datang ke Gratio terus begitu ditanya, Pak, basically Bapak punya masalah apa? Gitu ya. Saya nggak punya masalah sih, semua baik-baik aja. Oh oke. Bapak punya tujuan yang Bapak pengen sampai, punya mimpi? Enggak sih. Saya nggak punya mimpi. Oh, ya udah Pak, kita nggak bisa bantu orang lu udah ada di situ gitu kan ya. Ya, sama satu lagi yang begitu kita jelasin. Menurut Bapak kita pakai strategi ini gimana? Dia bilang, wah yang itu mah udah saya lakukan coach. Terus dia bilang, semuanya coach, termasuk yang coach belum ngomong, saya udah lakukan semua. Itu kita nggak bisa bantu dong. Jadi kan udah tahu semuanya, gitu. Gitu loh Tin. Ngerti. Jadi seru lah, bersyukur aja lah banget di Gratio Practical Business Coaching ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan mahal itu kita tanyain, saya tanyain lah ke diri saya, dan saya ketemu makin jelas hidup ini tuh gimana sih yang lebih baik gitu.